Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul aliyyul azim. Wallahu alam. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yatsluna, yang selalu membaca, yaqrauna, membaca kitab Allah, akan kitab Allah, wa aqamu, dan mendirikan mereka as-salata, akan salat, adamuha, yakni mengkontinyukan mereka akan salat, wa anfaqu, dan menginfakkan mereka mimma, dari sebahagian harta, rozaknahum, yang telah memberikan rizki kami kepada mereka, siron, dalam keadaan senyap-senyap, wa alaniyatan, dan terang-terangan, zakatan, yakni zakat, wa ghairoha, dan liyane zakat, yarjuna, mereka mengharapkan, tijaratan, akan perdagangan, lantaburo, yang tidak merugi, lantahluka, tidak akan rusak, liwafiyahum, karena untuk menunaikan, karena Allah akan membayar kepada mereka, ujurahum, pahala mereka, sawaba a'malihim al-madhkurah, pahala amal mereka yang telah tadi yang disebutkan, wa yazidahum, dan Allah akan menambahkan kepada mereka, min fadlihi, dari kurnianya, innahu, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, syakurun, dan maha terima kasih, li ta'atihim, kepada taat mereka, karena taatnya mereka, walladzina auhayna, wallahu alam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah zikra yang ada di majelis di masjid ini dan di mana saja berada, yang para penonton di mana saja berada, semoga pada pagi ini kita mendapatkan selamat, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan mencoba tadabbur firman Allah surat Fatir ayat 29-30. Kita awali dengan doa yang selalu kita didoakan pada waktu naik haji ya. Di Mekah itu kita melaksanakan haji, ada doa ini. Allahumma hajan mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura wa amalan solihan makbula wa tijaratan lan tabura. Nah, nyambung gak kira-kira? Nyambung ya. Di sini kita selalu berdoa waktu naik haji, ingin haji yang mabrur, gitu kan? Mabrur.
wa sa'yan maskuro, sa'i yang disyukuri, yang diterima oleh Allah, gitu kan. Wa dzamban maghfuro, pengen dosa diampuni. Wa amalan solihan makbula, amal soleh kita ya di Mekah ya gitu kan, ingin diterima baik di Mekah maupun di Indonesia. Kemudian wa tijaratan lan tabur, dan dijadikan perniagaan kita tidak akan rugi, tidak akan rusak. Nah, permintaannya banyak kita ya, haji mabrur, sa'yin maskuron, dzamban maghfur, amalan solihan. Yang terakhir di sini wa tijaratan lan taburo. Terakhir ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minazulumati ilan nur. Ternyata tijaratan lan tabur ini ungkapannya ada di dalam Al-Quran, surah Fatir ayat 29. Ada kalimat yarjuna tijaratan lan tabur. Ternyata untuk menggapai tijaratan lan tabur ini ada kriterianya, ada persyaratannya. Yang pertama tilawatul Quran, yang kedua iqamatus sholah, yang ketiga infak fi sabilillah, infak di jalan Gusti Allah. Baru Allah janji yarjuna tijaratal lan tabur. Hadirin kaum muslimin, kita sering mendapatkan kalimat tilawatul Quran, ada qiraatul Quran. Di sini tafsir Jalalain menafsirkan yatsluna ini yaqrauna, membaca. Tilawah, kalau tilawah yang konteksnya dengan bacaan yang ada di mushaf itu tilawah. 30 juz surat Al-Quran dibaca sama kita itu tilawah. Nanti tilawah ini konteksnya lagi dengan tadabbur, gitu kan. Wadawa'u qalbin khamsatun patilawatun bitadaburil makna wabil batnil khola. Itu lagu di pesantren tuh. Kalau udah pesantren hafal tuh. Ubar hati itu ada 5. Satu, tilawatul Quran harus dengan tadabbur maknanya. Kalau ciptaan Allah tafakkur, kalau firman Allah tadabbur. Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi dzatillah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulil albab ini kriterianya orang selalu berzikir kepada Allah dan selalu berpikir tentang ciptaan Allah, gitu ya. Tilawah utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, surat Al-Ankabut. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad, itu Al-Quran, minal kitab Al-Quran, wa aqimis shalah, dirikan sholat. Jadi antara tilawah dengan baca Al-Quran itu dengan sholat itu tidak selalu bergandengan. Jelas orang yang rajin baca Al-Quran yakin akan mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat pasti sudah selalu tilawatul Quran, begitu. Hadirin kaum muslimin, maka Al-Quran akan menjadikan cahaya, akan menjadikan hidayah, akan menjadikan petunjuk apabila Al-Quran itu ditadabbur oleh kita. Karena Al-Quran setelah memberikan anjuran untuk membaca Al-Quran dengan bagus, waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, tapi Allah menuntut afala yatadabbaruna al-Quran
am ala qulubin aqbaluha. Kenapa manusia enjoy saja baca Al-Quran, tapi kenapa tidak mau dipikirkan maknanya? Itu Allah yang menegur kita, itu kan? Karena kalau tidak tahu maknanya, banyak apa yang disabdakan oleh Nabi, kam qari'in, gitu kan? Banyak orang yang membaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anu, sedangkan Quran sedang melaknat orang yang membaca itu. Gimana? Saya pernah dikritik sama saudara saya nggak paham katanya, masa Quran melaknat katanya. Tapi kalau nggak paham saya ditinggalin aja. Padahal saya kasih contoh, ada orang yang membaca fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholatnya sahun, orang riya. Orang tersebut sholatnya selalu sahun. Yang sedang baca Al-Quran itu kelakuannya sholatnya sahun, berani melalaikan sholat, dia baca surat itu. Nah itulah Quran yang sedang mengancam orang tersebut. Orang yang pandai berdusta, yang selalu berdusta baca Al-Quran, fawailul lil mukadzibin, celaka orang-orang yang dusta. Orang yang dusta itu waktu itu baca Al-Quran, mereka itu sedang di bawah ancaman Al-Quran. Coba kalau tahu baca Al-Quran maknanya, kita nggak bakal berani kita berbuat salah. Paham ya? Orang yang selalu baca tukang gosip itu, tukang berita hoak, gosip, mencaci maki gitu kan, menghujat. Kebetulan orang itu ahli qori. Tuh qori dia baca, suruh baca wailul likulli humazatil, dibaca sama qori itu. Gitu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Padahal orang itu ahli menghujat, ahli mencaci maki, ahli membuka aib orang. Baca wailul, orang itu sedang ada di bawah ancaman Gusti Allah. Nah, makanya bagaimana kita supaya jangan diancam? Tadabbur Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran kita paham, ini perintah Allah, ini kabar gembira dari Allah, ini larangan Allah, ini ancaman Gusti Allah. Makanya Quran akan menjadikan cahaya, akan menjadikan petunjuk apabila Quran kita pahami, insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu. Dan Quran ini harus tertil, jangan tergesa-gesa, sesuai tajwidnya, panjang pondoknya. Makanya wajawidil Quran, belajar ilmu tajwid itu fardu ain. Karena kalau kita nggak pakai tajwid bisa bahaya itu surat Fatihah. Kalau ada orang membaca surat ayat dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu robah jauh mananya dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Itu yang benar. Coba bagaimana Pak Kiai kalau enggak ada sidahnya itu dibuang tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dijawab oleh ulama, Syekh Maribari mengatakan idza khaffafa iyyaka amidan aliman amidan kaparo li'annahu da'u syamsi. Kalau ada orang yang baca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sidahnya dibuang, bari tahu maknanya, disengaja tahu artinya, maka orang itu lagi sholat keluar dari Islam, kaparo, jadi kafir ke sholatnya. Wah, radikal amat. Ini rangan hukum fikih memang radikal.
Allahu Akbar. Apa maknanya? Li'annahu da'u syamsi, karena lapad iyaka take tasdidnya dibuang, maka berubah menjadi menyembah sinar matahari. Jadi agama Shinto berubah jadi agama Shinto. Allah. Orang Jepang kan numatak diajab ku Allah ayeuna naon karena panan poe. Makanya Nabi Ibrahim setelah melihat bintang, Tuhan, oh bukan Tuhan. Lihat bulan, ah bukan Tuhan, karena tenggelam. Lihat matahari, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika lihat matahari dia kaget. Nah inilah Tuhan yang besar. Falamma apalat qala la uhibbul apilin. Ketika matahari tenggelam, kata Ibrahim, aku tidak suka dengan tenggelam. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku menghadap kepada zat langit dan bumi. Insya Allah. Nah, jadi kalau disengaja, kecuali wa illa, kalau memang tidak tahu, fala, maka tidak menjadi kekafirannya. Nah ini makanya, maka kata Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qaulan saqila. Tartilnya baca Quran Nabi belum kita bisa ikutin, belum bisa mengikutin Pak Khotib, belum. Karena Nabi baca Al-Qur'an saking tartilnya, wa idza marra ayata rahmatin sa'alaha. Ketika Nabi melewati ayat rahmat, maka Nabi minta rahmat sama Allah. Wa idza marra ayata azabin ta'awwadza. Apabila Nabi melewati ayat yang hubungan dengan azab, maka memintakan perlindungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa idza marra ayata jannatin, apabila Allah dia melewati ayat-ayat surga, Nabi meminta surga. Apabila melewati ayat-ayat tentang azab neraka, Nabi mohon perlindungan. Itu tertilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kita belum bisa ikutin. Saya tahunya dari mana? Ini corannya dari kitab Ihya Ulumuddin, adab-adab membaca Al-Quran. Ayo, dalam kitab apa katanya? Dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid ke-1 tentang adab-adab baca Quran, tartilnya Nabi apabila melewati ayat-ayat tentang rahmat, Nabi berhenti dulu meminta. Ketika melewati ayat-ayat azab, Nabi berhenti dulu mohon perlindungan. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraji, atfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Nah di sini yatsluna kitab Allah, membaca kitabullah. Yakuna, kalau Quran itu ada hubungan dengan ciptaan Allah dan firman Allah kalau qiraat. Mana dalilnya? Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah olehmu Muhammad dengan menyebut namamu, apa? Karena alladzi apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dari darah yang menggantung. Maka qiraat itu hubungan dengan ciptaan Gusti Allah dan sekaligus dengan firman Allah. Maka apabila Quran dibacakan, ada satu orang membaca Al-Quran, tugas kita mendengarkan. Bagaimana keutamaan orang yang mendengarkan Al-Quran dan meresapkan? Dalam Al-Quran disampaikan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, gitu kan, maka tugas kita di sini fastami'u, dengarkan, karena ini firman Allah. Wa ansitu, diregebkeun, jangan kancolah, gitu kan. Tapi ulah tungkul ngaji, nak lamun tungkul ke nundutan.
Kalau ngaji pengen nggak mau nundutan, liatin orang yang lagi ngaji begini, polototan, nggak apa-apa. Tapi kalau dicoba-coba kita ngaji begini, waduh langsung set dirontok sama setan, ngantuk akhirnya. Betul nggak? Liatin baca gua, insya Allah ya. Insya Allah. Masa biduan diliatin, masa uang nggak diliatin? Allahu Akbar. Kalau Quran itu enak ya, siang nah baca enak, waktu malam enak, Allah nikmat. Habis tahajud enak, betul. Habis sholat 5 waktu enak, habis asar enak. Karena antara Quran dengan tilawah, dengan sholat itu nggak bisa dipisahkan. Subhanallah. Insyaallah ya. Kalau bahkan bingung-bingung, ulah baca Quran aja. Karena Quran itu obat. Pak Kiai saya bingung terus, pasti cek and recheck. Cara maca Quran aja lemah. Waduh, aya panyakitan. Paling bahaya sekarang penyakit hati kan. Penyakit hati itu banyak, ada 13. Kalau dihitung penyakitnya ada 13. Sifat syirik, sombong, hasud, dendam, sum'ah, riya, hakdu. Loba kayaknya eta. Allahu Akbar. Obatnya itu apa? Baca Al-Quran. Wadawa'u qalbin, obat hati itu adalah ada 5. Yang pertama baca Al-Quran, kemudian ditadabur maknanya, pantas hidupnya dalam kehidupannya, dijarotan lantaburo, mereka tidak bangkrut hidupnya, dagangnya nggak bangkrut, jadi pemimpinnya nggak bangkrut. Kenapa? Hatinya bersih. Karena kalau kita punya ilmu, punya jabatan, punya harta sombong, lapur, jangan harap untuk masuk surga. Jangan-jangan sebesar kelereng sombong di dalam hati, sebesar jaroh, surga tidak menerima orang yang di hatinya ada sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga manusia ketika matinya membawa dosa sombong walaupun sebesar zarrah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilma nabi'a wa wafiqni amalan soliha wa wabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Banyak istighfar mohon kepada Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat kotor, agar kami ketika mati bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Insyaallah. Tilawah. Ini persyaratan pertama manusia yang tidak akan bangkrut hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Doanya dikabulkan, wa tijaratan lan taburo, akan dikabulkan dengan persyaratan ini. Ya, Allahu Akbar. Insyaallah. Masa kirat masih banyak ya. Nabi menyampaikan, innal quluba la tasda'u, qalu wa ma jala'u ya Rasulullah. Sesungguhnya hati itu berkarat sebagai karatnya besi. Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah cara membersihkan hati yang berkarat? Maka Nabi menjawab, tilawatul Quran wa zikrul maut, membaca Al-Quran, ingat bahwa kita akan mati. Masya Allah. Ini calon mati. Saudara kita di sini banyak yang sudah meninggal. Kemarin saja mertuanya Pak Ustadz Diki sudah diambil sama Allah. Betul. Kalau malakal maut datang, nggak ada pemilih. Mau raja, mau rakyat, kiai, ustadz datang malakal maut nggak bisa. Makanya dari Sulaiman sudah memberikan peringatan kepada kita. Orang kaya mati, orang miskin. Raja-raja, kullu nafsin za'iqatul. Kalau ingat mati pasti kita persiapkan, nggak bakal main-main. Jadi bersih hati. Aduh, kalau mati saya rugi kalau punya banyak dosa hati. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Karena orang yang membawa sifat sombong
bahaya, tidak akan masuk surga. Orang riya akan hancur amalnya, orang hasud akan membakar amal solehnya. Astagfirullahal, apa itu obatnya? Baca Al-Quran. Tadabbur. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan tijaratan lan tabur di sini Allah sampaikan, wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang mendirikan sholat. Ada orang yang mendirikan sholat, pasti sholatnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal, pasti itu. Tapi kalau sholatnya cuma sholat-sholatan seperti orang munafik, itu sholatnya sholat-sholatan. Dalam surat Nisa diceritakan oleh Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Jadi orang munafik itu sholatnya kuatnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak kuat. Kenapa? Karena Nabi nggak ngelihat katanya. Jadi sholatnya setor muka. Subhanallah. Karena selama 8 tahun di Madinah nggak ada lampu. Selama 8 tahun nggak pakai lampu. Jadi kalau sholat isya kan gelap. Kata orang munafik, Nabi juga kan nggak ngelihat. Kata subhanallah, itu orang munafik. Itu sholat-sholatan. Itu tidak akan melahirkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak akan mendapatkan tijaratan lan tabur karena sholatnya sholat-sholatan, bukan karena Allah, tapi yuraun, ingin dilihat oleh manusia. Wa na'udzubillahi min. Nah, mana sholat yang melahirkan tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak akan bangkrut? Orang yang mendirikan sholat. Imam Jalaluddin mengatakan, ada muha, melanggangsan sholat, wahum sholatih am sholatihim daimun, sholatnya sholat daim. Artinya sholat daim itu tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan suasana kaya dan miskin, sholat terus. Karena ada sekarang orang kagetan, lagi orang kismin, sholatnya rajin pak, rajin sholat, pas jadi kaya kaget, ditinggalin sholat. Kemana aja nggak ke masjid? Waduh, sekarang ada banyak borongan, proyek sudah banyak katanya. Lagi kismin rajin sholatnya, dapat proyek berhenti. Itu orang daim namanya. Kaget dia, terjebak dengan kemewahan dunia. Allahu Akbar. Memang dunia itu memang pengaruhnya itu dahsyat ya. Saya baca di Bangladesh syairan di dalam Ta'limut Ta'lim, ternyata Ta'limut Ta'lim itu bapak-bapak karangan mazhab Hanafi. Laku itu di karangan pesantren Syafi'iyah di ahli sunnah wal jamaah golongan mazhab Syafi'iyah itu favorit Ta'limut Ta'lim. Di dalam Ta'limut Ta'lim ada syairan begini, ya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adhallu minadzalili tusimmu bisiriha kauman wa tu'mi fahum mutahayiruna bila dalili. Itu lagam pesantren pak. Kalau di pesantren itu ada lagam itu. Ya dunia, sesungguhnya hakikat dunia aqallu minal qalili, sedikit di atas sedikit, waktunya sangat singkat sekali. Walaupun kita punya jadi orang kaya 1000 tahun di dunia, kata orang akhirat baru 1 hari. Akhirat punya hari, punya. Dalam surat Al-Haji coba tingali, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat 1000 tahun di alam dunia. Alhamdulillah Pak Kiai, kakek saya umurnya 1000 tahun jadi orang kaya. Kata orang akhirat, kecil, one day, hanya 1 hari. Allah. Tapi itu dunia pengaruhnya luar biasa. Banyak orang hari ini jadi sombong karena dunia. Banyak gara-gara dunia dia pindah agama, disihir oleh dunia. Ada orang kakek-kakek gitu mendampingi gadis cantik umur 17 tahun, padahal dia kakek-kakek sudah peot. Kenapa? Karena dia banyak hartanya. Kata mertuanya begini, nggak apa-apa ya nak ya, kamu kawin sama kakek-kakek gitu kan. Sebentar lagi juga mati deh. Kan kita dapat warisan. Itu orang menjual anaknya, tersihir dengan dunia. Allah, padahal dia punya pacar. Akhirnya apa yang terjadi?
si gadis cantik kawin sama kakek-kakek setiap hari tidak suka. Kenapa? Teu bogoh aing mah kaki aki mah pewat, tulang ngungkul. Akhirnya sakit dia, sakit pikir, nggak mau makan apa, dibawa ke rumah sakit, is dead, meninggal. Kakek-kakeknya masih hidup. Nah ini orang manusia tersihir dengan dunia. Allahu Akbar. Nauzubillahi min. Makanya cek si Oma, sering karena rupiah orang banyak yang gelo. Banyak yang gelo sekarang. Allahu Akbar. Sebelum dia masuk jabatan gitu kan, omongnya istiqomah, iman, takwa dan membela kebenaran. Setelah punya jabatan terbalik, yang tadinya haram jadi halal. Allahu Akbar. Itu namanya sihir di atas sihir. Tukang sihir juga kalah sama dunia. Jadi dunia itu di atas sihir. Kenapa? Ada tukang santet mau menyantet dia asal diberi duit, berarti tukang santet masih silau dengan duit. Masya Allah. Auzubillahimin. Makanya sholatnya sholat daim. Sholat daim mau kaya mau miskin tetap sholat kepada Allah, setia kepada Allah gitu. Seperti kalau manusia ada yang setia, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang kayak bola, itu nggak istiqomah. Allahu Akbar. Nah ada orang begitu sama Allah. Ada orang lagi kismin setia, ya Allah tolong kami ya Allah, ya Fatahu ya Rojak, ijawa qatil waqiyah, ya Goni ya Mukdi, dibaca doa, setelah kaya ditinggalin. Itu sholatnya tidak daim, tidak termasuk jawamus sholat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sholat kita yang melahirkan tanha anil fahsyai, apalagi sholat yang kelas tinggi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Wah itu kelas elit itu. Kelas tinggi itu, surga Firdaus, saudara-saudara. Nah, pantesan orang hidupnya tidak akan bangkrut karena baca Al-Qur'annya juga bagus, pakai adab, sholatnya sudah bagus. Nih yang ketiga. Kenapa orang-orang tidak akan bangkrut? Karena di sini juga syarat yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka meninfakkan sebagian hartanya baik tersembunyi maupun terang-terangan. Silahkan, mau tersembunyi silahkan, mau terang-terangan silahkan, yang penting niat. Tapi lebih aman Pak Hotib sumbang ke fakir miskin mah senyap-senyap, karena jika menghargai harganya. Maka kata Allah senyap-senyap ada di mana? Wa in tuhal fuqara'a wa in tukhfuha wa tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau engkau bersedekah dan disembunyikan kepada fakir miskin itu lebih cantik. In tubdu sedekah fani aimahi. Kalau kita dinampakkan sedekah, diumumkan, bagus. Seperti zakat boleh diumumkan. Zakat dari Bapak Ramzi gitu kan. Masya Allah. Zakat 2,5%. Aduh Pak Ramzi alhamdulillah. Kata Pak Ishak, kapan saya bisa zakat ya? Begitu namanya, menjadi syiar Pak Ramzi ya. Nah, bapak-bapak di sini zakat nih, Pak Jenggot Siton CS Naki Hodam, saya tengah podo itu. Tuh siapa Ishak? Sangat. Saya itu ngarana. Hah? Deni, oh Pak Deni. Pak Deni. Aduh. Kalau zakat boleh dinampakkan, tapi kalau memberikan fakir miskin itu disembunyikan lebih baik. Itu Allah yang bilang, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, kalau memberikan kepada fakir miskin sembunyikan. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz, ketika dia hidup kan cuma 2 tahun jadi rajanya, itu tetangganya yang 150 pintu setiap pagi dia bawa sendiri, pakai masker. Sekarang pakai masker gitu, masukin tek, udah. Itu orang tidak tahu siapa yang berinya. Tiap pagi, waduh ada sembako, ya Allah mudah-mudahan. Tiap pagi itu selama dia jadi raja, tetangganya selalu di pintunya ada sembako. Nah, ketika meninggal dunia, ya Umar bin Abdul Aziz, maka tetangga-tetangganya, kok sekarang nggak ada sembako ya di depan pintu? Ternyata cek and recheck, melaksanakan firman Allah sirron, dia memberikan infak kepada tangganya dalam keadaan tersembunyi. Begitu dari hamba Allah gitu. Jangan begini,
kita zakat sumbangan 1 juta nggak diumumin, marah dia telepon, halo siapa ya? Siapa Pak? Ini saya tadi kan ngasih 1 juta, kenapa nggak diumumin? Atuh bahaya itu mah. Berarti hayang menang pententi jelema. Apalagi kalau hikam idfin wujudaka fi adil humul, ibadah kamu tenggelamkan setenggelam-tenggelamnya, sembunyikan sembunyinya, itu kubur dengan sedalam-dalamnya. Artinya jangan sampai kita, kalau seandainya kita sholat, zakat, puasa, tambang-tembang diberi orang tahun, kalau ria itu bisa bahaya. Berapa menit lagi Isyraq? Isyraq berapa menit lagi? Hah? Sudah sampai? Sudah sampai ya? Sudah sampai? Oke. Nah, kita simpulkan bahwa manusia akan mendapatkan perbinisisan yang tidak akan bangkrut. 1, selalu baca Al-Quran. 2, sholatnya selalu kontinu. Yang 3, menginfakkan di jalan Allah dalam keadaan senyap atau terang-terangan. Apa itu jawabannya? Yarjuna tijaratan lan tabur. Dia mengharapkan perdagangan yang tidak akan bangkrut, dan mereka akan mendapatkan pahala dari Allah, dan mereka kasih bonus dari kurnianya, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Terima Kasih. Pengampun, terima kasihnya mendapatkan surga untuk selama-lamanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isyraq.